Assalamualaikum. Sekarang kita akan mempelajari tentang indeks Miller. Jadi indeks Miller adalah sebuah notasi yang digunakan untuk menyebut sebuah bidang dari sebuah kristal. Misalkan saya mempunyai kristal seperti ini, kemudian saya ingin tahu berapa indeks Miller dari bidang yang saya arsir ini. Maka saya bisa tuliskan sumbu-sumbu kristalografisnya, kemudian saya ukur berapa notasi dari bidang yang ini. Misalkan di sini saya mempunyai bentuk seperti yang ini, saya gambar dulu. Kemudian saya ingin tahu indeks Miller yang ada di sini. Saya harus tuliskan dulu, ini ada sumbu A, kemudian di sini ada sumbu B, di sini ada sumbu C. Kemudian kita tahu di bagian tengahnya itu ada perpotongan, di mana perpotongan dengan sumbu A, kita harus tuliskan semuanya. Panjang dari titik tengah ke sumbu A, ini kira-kira kita bisa nyatakan dalam satuan. Kita tulis sebagai satu satuan panjang A. Kemudian ke sumbu B, satu satuan sumbu B. Kemudian ke C juga sama, satu satuan sumbu C. Karena panjang dari tengah sini ke sini itu satu, ke sini juga satu, kemudian ke sini satu. Kemudian untuk menentukan indeks Miller, kita harus membagi tiga angka ini dengan angka 1. Jadi kita taruh seperti ini untuk A, B, dan C. Kemudian kita bagi satu dengan satuannya, 1 dibanding 1, 1 dibanding 1, dan C-nya juga sama. Sehingga didapatkanlah indeks Miller dari bidang ini adalah 1, 1, 1. Itu kalau indeks Miller-nya positif. Nah, jadi kita punya sumbu A-nya ada di sumbu positif, B-nya di sumbu positif, C-nya di sumbu positif juga. Sekarang kalau kita ingin tahu berapa indeks Miller dari yang ini tadi, tetapi posisinya ada di sini. Ya, saya arsir warna biru. Jadi posisinya ada di sini kurang lebih. Saya coba pakai yang lain dulu. Nah, yang berwarna biru, yang berwarna hijau ini, kita tuliskan di sini. Kita punya sumbu A, B, dan C. A-nya ini berada di sumbu positif, panjangnya 1A. B-nya berada di sumbu negatif, karena kita tahu di sana adalah positif, berarti di sini adalah sumbu B negatif. Maka kita tuliskan min 1 B. Kemudian sumbu C-nya karena dia ada di atas itu masih positif juga. Sehingga dari sini kita tulis ke sana ini sumbu A, B, dan C. Kemudian kita bagi dengan integer 1. Kita dapatkan 1 per 1, 1 per min 1, dan juga C-nya 1 per 1. Sehingga didapatkan indeks Miller-nya adalah 1, min 1, dan 1. Itu untuk menentukan indeks Miller pada sistem kristal isometrik. Dan juga kita bisa lakukan hal yang sama untuk sistem kristal yang lain, baik itu ortorombik, monoklin, ataupun triklin. Serta untuk tetragonal juga sama. Sekarang kita akan coba lihat untuk sistem kristal seperti ini. Jadi saya punya, ini ada sumbu A, ini sumbu B, dan ke atas ini ada sumbu C. Saya coba hapus dulu. Oke. Jadi kalau yang tadi saya mempunyai panjangnya sama semua. Tapi sekarang saya mempunyai seperti ini. Ini panjangnya sumbu A dan sumbu B itu sama, tetapi sumbu C sedikit lebih pendek. Saya gambarkan terlebih dahulu. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke. Ini sumbu C-nya, ini sumbu A, sana sumbu B. Saya coba ganti pakai yang hijau. Oke. Ini sumbu A sini, ini sumbu B, ini sumbu C. Semuanya positif semua. Nah, sekarang saya ingin tahu indeks Miller yang ada di posisi di sini. Jadi misalkan seperti ini. Saya ingin tahu indeks Miller yang ada di posisi ini. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, saya tuliskan di sini A, B, dan C. Panjang sumbu dari tengah ke sini, ini adalah satu satuan A. Kemudian di B, ini satu satuan B. Dan C, coba kita lihat, walaupun dia posisinya seperti ini, dia sedikit lebih pendek dibandingkan A dan B,
tetapi panjang dari tengah sampai atas ini juga satu satuan juga, sehingga bisa dituliskan ini 1C. Untuk menentukan indeks Millernya, saya harus membagi dengan angka 1, kemudian saya bagi seperti ini, 1, 1, dan 1, sehingga didapatlah indeks Miller dari bidang yang diarsir ini sama seperti yang tadi, 1, 1, 1. Seperti itu. Jadi walaupun bentuk bidangnya berbeda, yang kanan ini adalah isometrik, ini adalah sebutan formnya adalah oktahedral yang ini, sedangkan yang di sebelah kiri kita punya panjang sumbu A sama dengan sumbu B, tetapi sumbu C-nya tidak sama. Ini adalah tetragonal dipiramidal, tetapi indeks Miller dari keduanya itu sama. Jadi untuk bidang yang seperti ini sama di sini kita bisa nyatakan 1, 1, dan 1. Dan jangan lupa, ini dikurung. Untuk bidang yang ini, misalkan saya arsir yang sebelahnya, kita bisa lakukan hal yang sama. Seperti ini misalkan. Kita tahu di sumbu A, B, C, A-nya ini positif, dia panjangnya 1 satuan A. B-nya karena ada di belakang. Kalau ini A, berarti di belakangnya di sini, ini adalah sumbu minus 1B. Sumbu C-nya karena dia ada di atas berarti positif, berarti ini 1C. Kemudian saya bagi dengan notasi 1 semua. Ini ada 1, min 1, 1, sehingga didapatkan indeks Millernya 1, min 1, dan 1. Jangan lupa dikurung. Nah, ini adalah cara untuk menyebut indeks Miller dari sistem kristal isometrik dan juga tetragonal. Dan untuk menyederhanakan keduanya, ada yang disebut sebagai notasi dari indeks Miller tersebut. Jadi kita bisa nyatakan dalam kurung kurawal. Jadi sebagai contoh, saya mempunyai ini. Bidang yang ini terdiri dari 8 bidang. 8 bidang ini mempunyai 8 indices Miller. Dan untuk menyederhanakannya, saya bisa menuliskan seperti ini. Jadi 1, 1, 1, kemudian ada 1, 1, ada yang negatif 1, kemudian ada 1 seperti ini, ada min 1, 1, 1, kemudian ada 1, 1, 1, kemudian dua-duanya negatif, 1, 1, 1, positif seperti ini, 1, dan juga semuanya negatif. Dan untuk menyederhanakan notasi indices Miller yang panjang seperti ini, saya bisa tuliskan dalam kurung kurawal. Jadi saya cukup tuliskan 1, 1, dan 1. Ini untuk mewakili semua indices Miller yang ada di sini. Jadi dengan menulis kurung kurawal ini, maka saya sudah mewakili semua indices Miller yang ada di atas ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.